saat Aita bertanya ke Yamada apakah dia mau berpacaran dengan Akane. Dan Yamada menjawab mau dong. Sehingga Aita menyatakan kalau sekarang mereka resmi berpacaran. Bang lanjut bang. Oke, yuk mereka bare. Teng mriki admin penting lanjutaken anime Yamada-kun level 99 episode 7 sampai 8. Tapi sebelum admin mulai, admin memberitahu nih kalau anime ini adalah anime ongoing, dimana rilisnya secara resmi seminggu sekali. Jika kalian nggak percaya ya kalian bisa ke Jepang aja langsung di sana. Yang bilang upload setiap hari gue geblek di sini Anda. Ya sebab itulah kenapa admin uploadnya itu 2 minggu sekali, ya nunggu 2 episode juga. Dan admin mohon arek-arek untuk bersabar ya kan. Dan admin akan berusaha secepat mungkin untuk merangkum anime ini. Oke lah, itu aja pembukaan yang tidak penting. Mari kita ke alur ceritanya dan mari katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepensing. Kisah 7. Cerita berlanjut. Setelah kejadian itu, kita bisa melihat nih kalau Yamada salting. Namun ia tetap menjaga harga dirinya dengan keluar dari sana dengan alasan mengambil beberapa barang yang tertinggal. Kemudian kita dibawa flashback ke seorang gadis yang selalu dibully oleh teman-temannya. Namun tidak dengan Yamada, yang membuat gadis itu ingin bersamanya sampai ia dewasa. Akan tetapi Yamada tidak bisa berjanji tentang hal itu. Dan itulah kenangan masa lalu Yamada yang masih ia ingat sampai sekarang. Yos, kembali ke waktu sekarang. Di situ si kasir menyadari kalau Yamada suka minuman tersebut. Namun Yamada bersikap cuek kepada si kasir. Dan saat ia akan pergi, si kasir itu memanggilnya untuk memberitahu siapa namanya. Ya nggak tahu katanya admin. Bukan lu bang, Jir. Ya, kasir itu tahu kalau Yamada sekolah di SMA Tosai, sebab kasir itu juga lulusan di sana. Namun Yamada menolak memberitahu sebab ia sedang buru-buru. Dan di situ Yamada tidak mengerti kenapa wanita itu kayak kecewa, padahal ia benar-benar sedang buru-buru. Ya, bisa kita lihat nih kalau Yamada ini memang hatinya tidak peka kayak yang ngomong ini. Ya, singkat cerita, Yamada pun sudah sampai ke apartemen Akane. Namun suasana apartemennya sangat sepi nih, karena mereka berdua sudah tertidur. Jadi kayak musang sedang tidur. Sehingga Yamada harus membenarkan laptop ini dengan pelan-pelan. Anjir, malah kayang openg gue. Namun di situ Yamada melihat rambut Akane yang dikuncir, yang membuatnya pun sadar bahwa Akane benar-benar cantik. Ya sontak lah, ia pun mulai salting nih, sebab damage-nya nggak ngotak anjir. Alhasil di situ Yamada membuka kunciran rambutnya dan namun tiba-tiba bel berbunyi dan saat dibuka ternyata itu adalah mantan Akane. Ya, mantannya itu kaget dong kenapa Yamada berada di apartemen Akane. Masih ingat kan kalau mantan Akane ini adalah penggemar Yamada. Awalnya ia masih berpikir Yamada berpacaran dengan Akane. Akan tetapi jika dipikir dengan akal sehat, ya nggak mungkin lah anjir. Ngapain nih orang terang banget. Ya, tujuannya ke sini untuk mengembalikan tempat makan Akane yang dulu ia berikan. Disebabkan karena ia tidak bertemu di kampus maupun tidak dapat menghubunginya lagi, sehingga ia pun menitipkan bekal ini kepada Yamada. Dan ia sadar kalau Akane pasti tidak mau melihatnya lagi. Lalu saat Yamada menawarinya untuk melihat Akane, si mantan menolak dan ingin pulang saja. Tapi sebelum itu ia memohon ke Yamada untuk jangan memberitahu kalau ia datang ke sini. Lah, bekalnya ini gimana? Ya, si mantan menyuruh Yamada bilang kalau ini tiba-tiba datang. Iya deh, sakarepmu. Nah, setelah itu si mantan pun pergi. Ternyata Akane mendengar semua percakapan mereka dong. Ini bro, bekalnya bro, tiba-tiba datang tadi.
Jir lucu juga nih orang, kata Akane. Lalu saat masuk ke dalam, Yamada mengembalikan jepitan rambut milik Akane yang ia ambil tadi. Dan jujur kalau ialah yang melepas jepitan itu. Sontaklah Akane kaget dan bertanya kenapa. Tapi Yamada menjawab tidak tahu, sebab ia hanya refleks. Kemudian Yamada mendapatkan telepon dari Aita yang bertanya tentang gimana kabar laptopnya. Yamada memberitahu kalau ada beberapa kerusakan di dalam spare partnya, sehingga Aita akan memberikan spare part itu kepada Yamada. Lalu kita melompat beberapa hari kemudian, di saat Akane melamar kerja part-time di Torseba sebelah kampusnya, sebab ia sangat membutuhkan uang sebagai biaya ganti perbaikan kemarin. Ya, ia merasa sungkan sebab sepertinya spare part itu harganya mahal. Lalu saat menelpon Maeda menyuruhnya untuk terima kasih kepada mereka. Lalu ia izin pamit sebab ia akan kencan buta. Singkat cerita, selesai mandi, Akane menyemangati Maeda untuk tidak menyerah mencari pasangan. Kemudian ia pun login ke Game of OS, dan di sana ia bertemu dengan Rurihime yang sekarang sedang rapat bersama Submaster. Nih dia orangnya. Anjir, apaan itu boy? Ya, meskipun Micromane ini sangat kecil dan terlihat lemah, tapi jika dilatih secara serius itu bisa menjadikannya lebih kuat. Dan bagi kalian yang belum tahu, Micronis ini adalah Pak Kamuto. Akane-chan, halo. Majide Takezo. Kamuta-san? Selain itu, tujuan Akane login karena ingin bertanya berapa total biaya reparasi laptopnya ke Rurihime. Tapi Rurihime menjawab rahasia, sebab Akane tidak perlu khawatir soal komponen-komponen itu, sebab itu adalah barangnya. Lalu kita berpindah ke SMA Tosai yang akan mengadakan festival budaya. Dan seperti biasanya, Yamada sangat terkenal nih di kalangan para cewek. Udah cakep, good looking, jago main pula kayak siapa? Kayak admin dong. Candar. Lalu saat asik ngobrol berdua bersama temannya, Yamada mendapatkan kabar kalau ponselnya berdering terus. Dan bisa kita lihat nih kalau temannya ini ngomongnya banyak banget. Kalau dalam bahasa admin, ngedabrus re. Singkat cerita, di kelas Yamada melihat HP-nya yang dikasih sapu tangan karena wanita di samping meja Yamada itu sangat risih. Makanya ia memberi sapu tangan itu supaya getaran HP-nya tidak terdengar. Kan tinggal dibuang aja, apa susahnya ya kan? Terungkap wanita itu adalah Tsubaki. Dan mereka berdua terlihat sangat akrab nih. Tapi admin masih belum tahu dia itu adiknya atau siapanya. Ya, kita lihat di scene berikutnya. Kemudian kita diberitahu spare part untuk membenarkan laptop Akane, yaitu sebuah GPU yang membuat laptopnya semakin cepat dan ringan, ya termasuk SSD dan lain-lain. Lalu saat Yamada menjelaskan tentang komponen-komponennya, Akane hanya bisa melongo, sebab ia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Pokok intinya banyak spare part yang berbeda dari sebelumnya. Nah, sekarang Akane bisa bermain kembali nih ke Game of OS. Lalu di dalam game mereka akan menyelesaikan misi di dalam dungeon bersama-sama. Dan Kisah 8. Sekarang kita melompat saat mereka bertiga mengunjungi festival budaya Akademi SMA Tosai. Di situ Akane curhat nih ke mereka berdua kalau ia sekarang kecapean habis kerja part-time. Lalu mereka bertemu dengan Aita yang lagi, lihat tuh kakakmu. Gue gak sudi punya kakak kayak gitu. Woi, jangan tinggalin gue, Namun terlihat Runa murung terus nih. Dan Pak Kamota memberitahu ke Akane kalau Runa sekarang gugup karena dia akan mengambil ujian masuk ke sekolah ini tahun depan. Sehingga mereka berdua pun langsung menyemangatinya. Dan bisa kita lihat nih festival budaya mereka sangat ramai dan seru. Kemudian mereka berempat terpisah karena Aita dan Pak Kamota ingin masuk ke rumah hantu.
itu. Sedangkan mereka berdua ingin lanjut jalan-jalan. Akan tetapi di tengah perjalanan perut Runa tiba-tiba sakit sebab ia terlalu gugup. Sehingga Akane mencoba untuk menghiburnya dan mengantarnya ke toilet. Beberapa saat kemudian Akane mendapatkan pesan dari Aita untuk bertemu 15 menit lagi. Namun di situ Akane kepo dengan kabar Yamada. Namun saat akan mengirim pesan ke Yamada, ia malah salting sendiri dong, kayak ingin bertemu dengannya gitu. Sehingga Akane mengurungkan niatnya untuk bertanya. Namun tiba-tiba terjadi kekacauan. Tapi yang mengagetkan Akane adalah ya, Yamada muncul dong. Namun saat akan menyapanya, Akane keduluan oleh teman Yamada. Akan tetapi Yamada seperti menyadarinya. Dan di situ Akane bingung nih harus bagaimana. Sebab ia menganggap Yamada tidak menghiraukannya dan lebih fokus kepada pekerjaannya. Namun kenyataannya setelah membersihkan tumpukan kardus-kardus itu, Yamada izin keluar sebentar dan tidak memberikan alasan ke teman-temannya. Dan ternyata Yamada menemui Akane dong dan kepingsing. 一人ですか? 私に気づいてた? Ya, Yamada jujur kalau ia tadi mau memanggilnya. Tapi tiba-tiba terjadi suatu masalah. Namun Yamada heran nih kenapa Akane sendiri. Tapi Akane malah senyum-senyum sendiri dong. Ngapain lu, Sat? Lalu Akane menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Di belakang mereka, Tsubaki melihat kedekatan mereka berdua. Lalu kita berpindah ke UKS sebab sakit perut Luna semakin menjadi-jadi. Lalu saat Yamada akan mengabari Aita tentang adiknya ini, Runa pun marah-marah sebab jika ia memberitahu kakaknya, otomatis ia akan dibawa pulang. Tapi dia tidak mau sebab ia belum makan apapun yang enak dan juga bersenang-senang di sini. Ternyata sakit perut Luna itu disebabkan karena semalam ia tidak makan apapun. Katanya supaya bisa menikmati makanan di sini. Kan tolol. Sehingga Akane menawarkan diri untuk membelikannya makanan. Dan Runa nitip nih crab hotdog, takoyaki dan lain-lain. Di dalam hati Akane, Anjir, nyesel gue nawarin diri. kemudian Akane berangkat bersama Yamada. Namun di lorong sekolah, mereka berdua langsung menjadi pusat perhatian. Karena Yamada si pria ganteng berjalan berdua bersama seorang wanita. Dan para ciwi-ciwi di sana kepo nih siapa wanita itu. Tapi Yamada malah baru sadar jika mereka menjadi pusat perhatian. Jir. Namun Yamada tak sengaja menyenggol guru olahraganya. Sehingga terjadilah obrolan di sana. Ya, gurunya menyinggung Yamada yang akan ikut festival kecantikan sekolah. Lalu Pak Guru itu terpanah ke Akane sehingga ia menganggap Akane adalah pacarnya Yamada. Alhasil mereka berdua pun diinterogasi nih dan... Tak hanya Pak Guru, tapi fanatik Yamada juga mendatangi mereka untuk bertanya siapa wanita itu. Anjir, malah jadi iti. Namun setelah menjelaskan kalau ia bukan pacar Yamada, tetap saja mereka masih menginterogasinya. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua bisa lepas nih dari kengkangan fans Yamada. Dan hal itu membuat Akane sangat kecapean. Lanjut. Kok tambah jadi tua lu, anjir? Di situ Akane menjelaskan semua kejadian yang telah terjadi kepada Aita. Dan ternyata di tahun lalu itu terjadi kepada Runa juga. Namun Aita malah berkata ke mereka berdua, kenapa mereka tidak berpacaran saja? Sontaklah Akane kaget. Dan lebih mengagetkannya lagi saat Aita bertanya ke Yamada apakah dia mau berpacaran dengan Akane. Dan Yamada menjawab mau dong. Sehingga Aita menyatakan kalau sekarang mereka resmi berpacaran. Lagi bohong. Hehehe. Namun di situ Akane tersipu malu lah. Ayo lo, salting nggak tuh? Di situ Akane langsung pergi mencari makanan untuk Runa.
Ya, bilang aja kabur dari kenyataan. Tapi sebelum itu ia menyatakan kalau ia benci dengan Aeta dan menyuruh Yamada jangan menggodanya lagi. Sontaklah mereka berdua sadar kalau Akane marah dan di situ Yamada langsung berlari menyusulnya. Kembali ke Akane, ia masih salting nih memikirkan hal itu. Dan ia tak sengaja menyenggol Tsubaki. Dan ia sadar kalau Yamada sedang mengikutinya. Sehingga ia langsung ngibrit kabur dari sana. Namun di situ Yamada berteriak menyuruh Akane untuk berhenti. Sebab berlari di tangga itu berbahaya. Loh, gak bahaya ta? Di situ Akane kaget. Sebab ini pertama kalinya Yamada menyebut namanya. Namun seperti kejadian di awal, mereka langsung menjadi pusat perhatian lah. Sehingga Akane langsung menyeret Yamada ke tempat yang sepi. Di situ Yamada meminta maaf sebab dia tadi tidak berniat untuk menggodanya ataupun yang lain. Sebab ia kira itu tadi cuma bercanda. Lalu Akane menjelaskan kalau ia tadi tidak marah kok, cuma salting doang. Kebesing. Tapi Yamada bingung kata-kata apa yang membuat Akane salting. Selain itu Yamada senang nih Akane tidak marah lagi karena cuma salting doang. Namun saat mereka akan lanjut mencari makanan, Akane mengandaikan jika ia menganggap pernyataan Yamada itu serius dan ia menjawab oke, ayo kita pacaran. Gimana tanggapan Yamada? Lalu mereka berdua terdiam sebentar nih. Tapi bohong, anjir comeback ngentit. Tapi di situ Yamada menjawab jika itu terjadi maka ia akan menerimanya dengan hormat. Ya meskipun ia sadar kalau Akane adalah sebuah bunga yang sulit diraih bagi seorang Yamada, tapi ia akan berusaha. Salting gak tuh? Mampus. Nah setelah itu mereka pun lanjut berbelanja nih sambil tersibuk malu di jalan. Kemudian kita dibawa flashback ke Yamada saat ikut kontes kecantikan di sekolah. Awalnya semua penonton di sana menunggu Yamada muncul, tapi yang muncul malah si bocah kon. Sehingga semua penonton pun marah besar nih. Dan inilah akhir dari Yamada Kun level 99 episode 7 dan 8. Wah, thanks banget Rek yang sudah menonton sampai akhir. Bagus yang episode kali ini cuy. Wah, ceritanya mantap banget. Oke cuy, pemberitahuan aja ya kan. Admin gak bisa upload setiap hari nih. Bentar, admin minum obat. Nggak kuat admin cuy, nanggung soalnya. Dan animenya itu kalian lebih suka kalau 40 menitan gitu loh. Tapi yang episode 1 sampai 4 itu pasti kalian nggak sanggup nunggu episodenya itu lama cuy ya. Ingat cuy, 1 minggu sekali baru rilis 1 episode. Ingat itu. Oke lah cuy, bagi kalian yang menunggu episode selanjutnya, kalian bisa cek di deskripsi. Mungkin ini kalian nontonnya nganu ya kan. Dan tungguin aja cuy, admin akan merangkum episode 9 dan 10-nya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Salam kepeseng. Oke, backsound outro andalan. Kerja bagus. Kerja bagus pantamu. Hati-hati.
Foto